Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni, Stambuk 41181094. Saya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pendidikan dan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini, maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakat dikatakan berbeda dalam suatu lapisan stratum Pitirim Asorokin memberikan definisi sebagai berikut. Suatu masyarakat ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu dengan anggota masyarakat lainnya. Misalnya pada saat pertama kali bayi dibiasakan minum menurut waktu tertentu. Dalam masyarakat primitif tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Setiap anak harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah kekuatan yang diharapkan pada saat tanpa adanya guru tertentu yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Juga dalam masyarakat yang maju, kebanyakan kebiasaan dan pola kelakuan yang pokok dalam kebudayaan dipelajari melalui proses pendidikan atau sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan, makan, dan kepribadian fundamental sebagian besar diperoleh melalui pendidikan nonformal. Fungsi sekolah terbagi atas 8. 1. Sekolah menyiapkan anak untuk suatu pekerjaan. 2. Sekolah memberikan keterampilan dasar. 3. Sekolah membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. 4. Sekolah menyiapkan tenaga pembangunan. 5. Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. 6. Sekolah mentransmisi kebudayaan. 7. Sekolah membentuk manusia yang sosial. 8. Sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan. Kontrol sosial dan pendidikan. Dengan kontrol sosial dalam arti yang luas dimaksud setiap usaha atau tindakan dari seseorang atau suatu pihak untuk mengatur orang lain. Dalam arti yang sempit, dengan kontrol sosial dimaksud pengendalian eksternal atas kelakuan individu oleh orang lain yang memegang otoritas atau kekuasaan. 1. Sekolah sebagai alat kontrol dan integrasi sosial. 2. Kontrol eksternal dan pendidikan. 3. Perubahan sosial dan pendidikan. 4. Pendidikan sebagai daya pengubah. 5. Pendidikan dan pembaharuan masyarakat. 6. Peranan pendidikan dalam masyarakat. 7. 4. Sumber masalah yang terdapat pada masyarakat akan pendidikan. Adapun kesimpulan dari materi kami, 1. Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir semua yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat bermain, pekerjaan, dan sebagainya. 2. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor biologis, lingkungan alamiah, dan lingkungan sosial budaya. 3. Kontrol eksternal itu biasanya diterima dan disetujui oleh guru-guru dan diinternalisasikan dalam sikap mereka, lalu menjadi normal yang dijadikan pegangan dalam kelakuan dan tindakan mereka sebagai pengajar. 4. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.